ma'asyaral muhajirin fi sabilihi bil jannatil lati fiha na'imun muqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Sabut dan seluruh persatu yang ada di Kecamatan Sabut. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Sabut, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu, saudara-saudari, adik-adik kami jamaah majelis rahimahullah. Dengan mengucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izinnya lah pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat bertemu dan berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini untuk menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah Islamiyah di dalam satu rangkaian kegiatan sehubungan dengan telah kita masuk pada tahun baru Hijriah 1441 Hijriah dengan kegiatan penyakutan anak-anak yatim. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai uswatun hasanah dalam kita menjalani kehidupan ini, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak. Bapak, Ibu, jamaah rahimahumullah. Pada saat ini kita bertemu dalam suatu masjid yang sangat kita cintai ini, di mana pada sekeliling kita, atau khususnya di sekeliling saya yang berdiri di tengah-tengah kita pada saat ini, mungkin ada para tokoh agama, ada para ustadz yang mungkin sama dengan saya. Walaupun dalam keadaan duduk dan saya berdiri, tetapi saya yakin dulunya para tokoh agama, dulunya para ustadz yang ada di sekitar saya ini bukan karena tidak mengetahui, tapi bapak-bapak dan ibu yang ada di sini duduk di antara saya, mungkin dulunya itu karena sifat rendah hati. Rendah hati karena tawadu, beramal mungkin lebih khusus daripada saya. Akan tetapi saya berdiri di sini tidak ada apa-apanya. Saya mungkin ketika Abu Somad ceramah ketika masuk tahun baru Hijriah 1441 Hijriah, apa katanya? Di masjid ini ada satu tiang, dan tiang itu kuat berdiri karena ada besi di dalamnya, tetapi besi itu tidak nampak. Satu tiang, dia kuat berdiri karena dia ada besi di dalam, tetapi besinya itu tidak nampak. Tiang itu kuat karena ada batu, ada semen, tetapi batu dan semen itu tidak nampak. Tetapi karena batu dan semen itulah tiang besi itu kuat berdiri. Tetapi apa yang nampak? Yang nampak hanya catnya. Berapalah harga catnya itu?
di antara besi, di antara semen, di antara pasir, harga catlah yang murah. Inilah saya yang ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Saya berdiri bagaikan cat yang tidak ada apa-apanya, hanya saja keberanian dan tugas yang menuntut saya untuk berdiri di sini. Makanya apa harapan saya? Hanya doa dari Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kepada saya Allah tetap memberikan kekuatan. Berdoa Bapak-bapak untuk tetap memberikan ilmu kepada saya sehingga saya mampu menyampaikan tausiah di tengah-tengah kita pada saat ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kepada setiap diri manusia itu kecuali Allah atau kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, mungkin hal yang sangat kecil, sepele dan tidak penting untuk mengetahui atau saya memperkenalkan diri saya. Karena kalau di Kecamatan Sabun ini, memang kalau dilihat dari muka saya, dari Faidila Odo, Bapak dan Ibu, mungkin sekilas bertanya, ani hada, habat kalau kita ya benar-benar. Tetapi kalau dilihat dari silsilah keturunan, ya ada al-asik, ya ambil asik dan diketahui ani hada Odo, karena nenek moyang saya ini adalah asalnya juga dari sini, ya. Raodo daane, ma'uhu, inagamali dari pusat nenek inagabi. Masuklah agama aneh, merantau walahnya Odo almarhum amagamisi. Dan bahwa asing sebenarnya tidak penting saya untuk memperkenalkan diri. Ya, tidak penting saya untuk memperkenalkan diri karena sebenarnya kita ini adalah bukan orang lain. Maka dia hubungi Allah Ustaz Imran. Selagi ada waktu, insya Allah saya akan datang. Ya, saya akan datang. Tugas, ya, tugaslah yang membuat silaturahim kita itu jalan terjalin. Dan karena tugaslah silaturahim kita itu pada hari ini terlaksana. Hadiah Allah Ta'ala, saya jauh-jauh datang dari Lahirwa. Hanya baru usah beri, tetapi karena tugas saya dari Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara sebagai satu-satunya penyuluh agama, ya, penyuluh agama PNS di Kabupaten Nias Utara, dan sampai ke begini Ketua DKM bahwa telah hadir beberapa penyuluh agama non PNS di sini yang jumlah mereka sudah digabung Kecamatan Saba dengan Kecamatan Tuhemberua menjadi satu sebanyak 8 orang. Beberapa hadir di sini ada Ustadz Ilsan, ada Wirdalis dari Tuhemberua, Syarif Aini, Sri Wahyuni, Wirdalis, Ustadz Lukman. Yang tidak hadir saya rasa tinggal 2 orang lagi, Ibu Ningsi dengan Ustadz Irfan. Dan Ustadz Irfan ke wilayah itu sampai ke membacakan khutbah di Masjid Taqwa. Jadi itulah sekelumit tentang perjalanan saya. Mereka kenal sebenarnya, tapi mungkin lebih jelas, adalah jelas sebenarnya ada aliha kita dan bagaimana antara kita. Bapak Ibu yang berbahagia, pada saat ini kita sedang berada pada bulan Muharram, di mana setiap kita pada bulan Muharram, maka pada saat itu kita dikatakan masuk pada tahun baru Islam. Kenapa? Dalam kalender Masehi ada 12 bulan dalam 1 tahun. Saya tak kenal, kalau orang kenal tak ini, tidak ada yang tidak kenal Januari sampai kepada di sini. Tetapi umat saudaraku, nah sampai kepada kalender Hijriah jarang rombongan untuk tahun. Berapa jumlahnya pun kadang mulai hilang. Saudara haula jumlah bawa dalam kalender Masehi dan jawab kedua. Tapi coba kamu gerak, haula jumlah bulan dalam kalender Hijriah berapa deh? Sebenarnya jumlahnya sama 12 juta. Ya, walaupun tidak berurut
ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Safar, Rajab, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan lain-lain termasuk bulan Muharram. Dan istimewanya bulan Muharram dialah ditetapkan sebagai tahun baru Islam. Sebenarnya kesepakatan para sahabat bahwa naik keputusan Hezola berbagai dari tahun baru Islam ada 3 pendapat sebenarnya. Ada satu pendapat yang mengatakan tahalria pada tahun di mana Rasulullah lahir di atas dunia. Hai senada mulai tahun baru Hijriah ketika Rasulullah lahir. Ada satu lagi pendapat yang mengatakan jangan, sebaiknya tahun baru Hijriah Islam itu kita ambil ketika Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Dan satu pendapat lagi, bagaimana kalau tahun baru Islam ini kita ambil ketika Rasulullah melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Makalah hal kesepakatan mana yang terbaik di antara ketiga itu. Bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itu adalah merupakan momentum tegaknya Islam, kuatnya Islam ketika itu, dan amannya Rasulullah dari bahaya kaum Quraisy dari Mekah. Maka diambil satu pada Islam. Bagaimana kalau tahun baru Hijriah itu kita ambil ketika Rasulullah melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di mana pada bulan itu adalah bulan Muharram. Bulan Muharram ini artinya bulan yang suci. Kenapa dikatakan suci? Muharram, bulan yang diharamkan Allah. Ada yang diharamkan Allah, diharamkan pada saat itu terjadi kekacauan, terjadi peperangan, diharapkan yang terjadi yang baik-baik. Makanya ditetapkan satu Muharram ditetapkan sebagai tahun baru hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah. Dalam tahun baru Hijriah itu tahun baru kita itu, ya. Tengah tahun baru dan tahun baru Masehi Januari. Ya. Diharapkan setiap bulan Januari Nagola kalau ada majelis taklim di sini, remaja masjid BKM jangan dianjurkan remaja untuk berjalan-jalan di pantai, tetapi laksanakan tausiah seperti ini. Kenapa? Pada saat-saat tahun baru Masehi itu banyak terjadi hal-hal yang tidak baik. Kebanyakan remaja-remaja lupa pada agama. Ingat agama hanya ketika ada perayaan semacam ini. Tetapi yang dianjurkan oleh Rasulullah, dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dalam penetapan tahun baru Hijriah ini, diharapkan semua hijrah kepada ibadah. Naso iya da'a satu saniha ila al-aman ba'adha ba'uduhu firado hijrah ta'uduh menjelapan wabudu. Silakan kita memang ila al-aman, cari yang baik. Tetapi apa kata Rasulullah? Apa hijrah itu? Hijrah fil qalbi. Tetapi kalau kalbu ini baru hijrah kepada yang baik, tidak akan berubah, tidak akan terjadi.
saat ini lebih oya-oya sa daerah so punya oya kurang. Seseorang filosof, engkau di seorang pemuda, dioleh pasakit taman. Taman yang luasnya kira-kira kurang lebih 1 hektar. Maka tidak ada tanaman lain selain bunga yang sangat indah. Segala macam bunga harus sobaha. Nehade bunga juga segi bunga sebagai-bagai. Apa kata filosof? Wahai pemuda, saya tugaskan Anda dalam perjalanan Ovalo, Otarai ujung taman, Oveta sisama ujung taman, dengan memilih satu saja bunga yang kami anggap paling bagus. Lalu bunga yang paling bagus menurut kau, tetapi mencoba-coba saya efakele apalagi efuri daun. Hai mana orang tua lain, le aku tak usah itu. Hama milih bunga, tena ada usah bosnya. So sambil apa mau pada pulang. Maka silakan. Maka langkah demi langkah dilalui. Ketika 1 sampai 10 langkah efakele ternyata saya masih dagang. Di orang-orangnya itu maka berkatalah hati kecilnya, maafin masa perjalanan. Nasa berbaga mau tidak si badala. Maka dia ikuti kata hati kecilnya itu. Ibarat kalian dia lama berdua. Nasa bisa pada orang saudara. Maka lanjut ke perjalanan dia. 1, 2, 3 sampai 10 langkah berhentian di ilagu. Yo air biasa. Baga moro negeno mengungguna nasa. Maka ino pada dalamnya hitam kemana? Mohede sudah SDID. Beribua masih aku nasa. Barangkali sudah nasa sampai baka mau bunga. Kini ada baga aku menilaimu. Maka ilaulah Mufan. Sampai beberapa kali terjadi hal yang sedemikian tanpa disadari. Betalah ia berujung sana. Tidak mau pekado satu hubungan tidak ada yang bukan. Geser lagi. Biru. Yang baju biru. Geser. Bukan. Sini. Lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala kata-kata kekuasaan apa itu? Ada diperlihatkan ini yang pada saat Allah. So sampai saat tua si ai. Baladi atua dia kita dulu sudah baca. Tetapi kata baik kita kepada ho baga mana. Ikali ya. Maka ketika Rasulullah menceritakan ini apa kata malaikat? Itulah dunia perumpamaan dunia. Dunia ini semakin tua semakin cantik. Dunia ini semakin tua semakin cantik. Dan ikon-ikon yang berada yang menarik perhatian. Inilah yang
besok sesungguhnya daun matua la harikau istiqamah. Seandainya sebagai bapak istiqamah dalam dadamu, apapun yang terjadi, ambil salah satu. Karena waktu zibaga menurut ketika waktu zibaga menurut zibaga menurut. Nah, apa artinya bapak dan ibu sekalian? Hati kita inilah yang menentukan bagaimana kehidupan kita. Bahasa keliling dada banyak sekali penyakit pengaruh. Ya selain. Dan kita berusaha untuk mengendalikan diri. Hana, itu adalah janji tadi ketika setan diusir dari surga. Ayo, terizinkan bukan untuk menggoda manusia. Inilah yang kita tidak pernah. Setan itu selalu menggoda manusia. Maka pada bulan Muharram ini, sesuai dengan kebiasaan tengah ada kalau ini bangun sitori dari mana-mana tiap 3 tanggal Muharram berbaloi dari pada tanggal 10 Muharram dilaksanakan acara penyanyian tabakai Al-Quran mulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang terakhir, mulai dari surat yang pertama sampai surat yang terakhir. Tidak ada dikatakan bahwa pada tanggal 10 Muharram dilaksanakan penyambutan ayat. Lahadun, kita balik-balik buat. Artinya penyambutan ayat dari lama bulan Muharram dan ayat pada ini tak kita pada dalam nominasi musuh besar abang bulan Muharram. Tidak. Lahadun, pada tanggal 10 Muharram itu dilaksanakan. Yang terjadi apa? Banyak momentum pada bulan Muharram ini. Pertama kita kenal nenek dan kakek moyang kita dari Adam alaihissalam dan nenek moyang kita Hawa. Ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tinggal di surga. Segala fasilitas Adam dan Siti Hawa silakan pergunakan. Hadiani amu aliyah. Hadiani pakai. Itulah prioritas yang diberikan kepada Adam dan Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu diberikan larangan untuk mendekat dan makan satu buah dari pohon buah kuldi. Sebagai manusia yang beriman kepada Allah, Adam dan Siti Hawa berusaha hindari larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi setan yang telah diusir dari surga itu tidak berhenti menggoda manusia. Hadiahlah Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Berbeda tapi ilahan Allah bagaimana dah? Ada justru kali si ilahan Allah. Maka singkat cerita tergodalah Adam dan Hawa. Seketika Allah Maha menepati janji. Seketika larangannya dilanggar. Nabi Adam bertaubat, Aminah diterima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. 360 tahun hanya satu kesalahan, memakan buah kuldi. Nah, ya kita masih terima oleh makhluk kita. Meminta lalu, meminta maaf, katakan salah kita, tetapi tidak merasa kesalahan kita. Tetapi Nabi Adam tidak hanya satu kesalahan, 360 tahun. Aminah diterima taubat. Ini Allah Subhanahu wa taala. Hanya halawanya selama 360 tahun itu, dia selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namuhana yalifuna ilaihiyawa, selalu menundukkan muka ke bumi, bertanda dialah orang yang besar. Fawul ita, itaria ita, nafa'ulu ita. Ada yang terjadi terutama ini kepada kaum kaum. Lemah kalah, bahkan tidak dapat tubuh di tanah, dapat tubuh dari ayah dia. Tahu begini semua, ayah. Saya punya dari saya baca dari ya osa, ya Allah tak habis coba. Tetapi
Nabi Adam tidak. Selama 360 tahun dia berjalan menundukkan muka ke bumi. Selama 360 tahun dia menangis sampai dalam kisah air matanya itu membentuk satu telaga. Kembali Nurulidani. Maka ketika beberapa ekor burung kehausan semua pokok kita doa sehingga ini ada baju dan batu laga ini. Setelah baju muhebe aku pula. Karena para nabi itu biasanya mengerti bahasa burung. Hal awal pula. Ina hal anis aini dan kami. Ketika Nabi Adam mendengar itu, dia tersinggung. Ikira, kalau dah ada batu biasa, kalau ada orang itu bukan ada baru aku mata dia. Padahal kalau dah dengan berkias, dengan ani tidak ada kalau ada orang. Haba orang tidak cuma indang ani, hai orang dia betul-betul bohong. Dapat terlihat. Hai siapa balik ida dulu kepada umat. Malenda ia ada umat Nabi Adam dah. Cucu-cucu Adam ini 2 sampai 3 orang satu kelompok bercerita di hal Indonesia Musa. Ya Allah cucu menghadap kita. Kenapa sifat kakek moyangnya memang begitu? Maka ketika dalam hati Adam mengatakan itu, maka apa kata malaikat? Tidak ada. Sesungguhnya tidak sudah diriwayatkan dalam satu hadis, tidak ada air yang lebih manis dari ciptaan Allah selain air mata Nabi Adam. Kenapa? Hanya air mata Nabi Adam? Karena air matanya itu adalah air mata taubat. Air mata pengampunan atas kesalahan yang telah diperbuat. Maka 360 tahun itu pada bulan Muharram inilah ini sejarahnya taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya banyak kisah-kisah yang lain. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud karena dikira dituduh dan memang betul Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhalanya, maka ada kesepakatan bakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Allah memerintahkan, dinginlah kau wahai Nabi, sehingga dan ya'atumu wajib-wajibmu Nabi Ibrahim tali pernikahan saja tidak terpakai. Itu terjadi pada bulan Muharram. Itu terjadi pada bulan Muharram. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menghadapi kaumnya yang sangat begitu kasar. Hanya oleh Nabi yang kasar kaumnya hanya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Nah ceramah Nabi Nuh adalah mendengar. Kenapa mereka tidak mau mendengar? Maka capek. Akhirnya dari hamba ya Allah Subhanahu wa taala. Binasakan umat Allah ini sanggup berusaha. Selama 380 tahun hari kamu pengikutnya. Berarti harga 1 tahun dalam aku sama saya. Nah, orang saya penyuruh agama mereka pada amor kepada aku. Mereka sekali dia terima, mereka sekali dia dapat sama saya. Malah keputusan dengan dosa. Tetapi Nabi Nuh tidak. Tetapi ada. Hai Wa'al, berdoa Allah. Maka Allah mengampunkan si mana ada Nabi Nuh. Buatlah satu kapal. Ila Nabi Nuh, pokoknya langsung pasal di sofa. Begitu. Hal ini bodoh badan gani sofa. Yung mga bagyo ano lagi? Yung tayo. Na loe buat dia, amina fasilitasi. Maka kalau ceritanya kita dia buat fasilitasi. Maka dia menjadi tertawaan kaumnya. Betul-betul Allah Nabi Musa. Hai
besar akan datang. Maka dikira ini dakwah kebenaran yang besar. Tetapi dengan sabar Nabi Nuh hanya melihat saja. Maka lagi boleh menghadap dan yang punya orang dosa. Ayo orang yang mulai lagi kamu dapat turun hai sampai beri orang dosa. Maka ada seorang yang kena penyakit stroke. Saya stroke mau tidak baik. Nadanya apa? Berbeda stroke dia. Lainnya kendalikan diri dia. Maka terpeleset dia. Jatuhlah dia mengenai kotoran yang ada di atas. Maaf kata ahur bunuh dia tadi. Maka seketika kaget dia. You edati. Maaf berjalan. Berdiri dia. Berdiri, berjalan dan berlari. You hodau. Heran orang-orang sekalian. Langsung bukannya. Ini kan guna hosetru. Betul apa kau tidak ubah ya dah. Abi beda daluno supaya dia. Iwang. Yomi ay si Toba Gufa. Ya nasa. Ya nasa. Ya. Dati ayo ni oheraha. Jadi bapak ibu kita bilang ini saudari fuso dayo moso de kana moso dayo. Kita coba. Tena dayo. Alai ini kutelo lagi ya. Makanya. Dan itu pada saat yang telah dijanjikan oleh Allah, maka terjadilah angin yang sangat kencang. Hujan jatuh perlahan-lahan pada awalnya sampai terjadi banjir yang sangat besar. Kaum-kaum yang hutan menuju puncak gunung. Lalu nahangan na gempa kuda, so tsunami, itu kamu siawa masuk. Tetapi Nabi Nuh dengan umatnya menuju ke kapal yang telah dia buatkan. Maka dia mencari mana anak saya Kan'an. Isofu, ini yang memohon Kan'an. Kenapa Kan'an ini konon ceritanya adalah dia bergaul dengan orang-orang yang kafir, tidak menuruti perintah orang tuanya untuk menyembah Allah. Nah, ada dialui. Maka ada namanya bobo si ayah bobo saya. Ni hala sama siapa sendiri hanya tua yang bertahan. Maka bertahan anaknya, dia tetap di atas puncak gunung namanya. Maka ketika pelan-pelan air menjadi naik, isawa siapa hili kapal menaik dan selamatlah orang-orang yang ada di atas. Nabi Nuh melambaikan tangannya memanggil anaknya, tetapi terlepas. Apa kata Allah? Bagaimanapun sayangmu kepada anakmu Nabi Nuh, tiada selamatnya karena dia adalah anak yang telah durhaka kepada Allah. Itu antara orang tua dengan anak. Ada itu hati-hati bapak dan ibu. Anak-anak ini adalah menjadi tanggung jawab, termasuk kepada anak-anak yatim ini. Ketika kita dihisab kelak, boleh tidak apa tak ingin menjadi penghuni surga, tetapi lewat terus siksa. Hara ada terus siksa tergantung bobot kesalahan kita. Ketika kita telah selamat, kita terus diam Sidratul Muntaha. Di ujung hampir kamu bisa maka anak yang sedang disiksa melihat hama ulah ayat Allah. Maka ditanyanya kepada malaikat, siapa yang sedang berjalan dan hampir sampai ke ujung titian Sidratul Mustaqim itu? Iya ayah modal. Iya ayah gue kau ayahku. Ya anak kau ayahku. Beda masuk ke ayah tua. Sementara orang siksa hana karena ayah saya lah saya begini. Karena ayah saya lah saya yang disiksa di dalam neraka ini. Negesa mahia magri, ifadi ko pia mahia bangusay, laolo ifategi mga lusukan.
mati dari kamu. Hai maaf, mana siapa dia lalu? Bahan, yang tidak uang. Bahan, mati dari mungkin kalau saya dulu. Nah, coba kamu kemana ini? Sebenarnya mau saya pasti melaksanakan salat maghrib, tetapi ayah saya tidak mengajak saya. Ayah saya tidak memerintahkan saya. Maka niat pada siang menasa dan niat ada menjadi saksi bagi orang tua juga menjadi saksi bagi anak. Lehadir kenal saya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kepada pokok permasalahan. Mungkin ada keterkaitannya dengan anak-anak. Ramadan sesuai dengan tujuan Gumegelo adalah anak-anak yatim. Yang seharusnya pada saat aneh masih ada yang memulai mereka. Ada yang mengarahkan mereka kepada yang baik. Tetapi Allah berkehendak lain. Orang tuanya telah juga dipanggil. Maka tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Ya Intan, ya. Intan bin Khattab nalabekanya pada jeneza memang ia lalu hadir menguyati pada diri saya. Itu sampai hasil. Maka apabila sesuatu mana iman, hai seorang berubah. Mahadi kefegu untuk beuri menguyati. Seorang ada materi proposal. Mahadi kefegu macam orang baru. Tidak dengan materi. Sekecil-kecilnya kasih sayang kepada anak yatim yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengusap air matanya ketika dia menangis. Kalau si madani dan orang melati ketika hatinya sedang susah, itu sudah merupakan pahala. Kalau di Firman melati berbagi kebiasaan. Berikan beras, berikan amplop, usap kepalanya. Dengan mengusap kepala anak yatim, itu sudah pahala yang sangat luar biasa. Di setiap resolusi anak yatim ini, sebegitulah pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang menghardik anak yatim adalah orang yang telah mendustakan anak. Maka kita berikan perhatian. Lalu hadis sekolah kalian sekolah mayati. Mencarilah anda sebagai seorang mayati. Apa yang sekolahnya? Asal sekolah ia umi. Amin disambungkan. Lehat anda ibu-ibu. Lehat anda pada saat dalam pacara sinagalu. Sodahu berakamu. Berkata. Berdiri Tuhan. Hadiah mana siswa? Tidak dinilai besarnya. Dakwah sebenarnya perkumpulan sebenarnya. Mungkin masa-masa di antara ibu-ibu pada hari muda daun yang pernah lewat mengoyaki kau ini bu, aini uang ibu kai kare-karenya ihal kepe abai sokodia ha sare ainu biasa dah kami lalu ada ada tua-tua si ainu bapak ini kita ini ya masa itu beriak ika ada pada dunia sah ika ada hadanya di buat sarang buat masa esi hale pada masalah kau tidak buhalu hale pada orang aman tetapi dia sanggup di bawah jajan di rumah itu ada pun sarang buat lalu ada betul ada memang lebih di mana tetapi dengan adanya perkumpulan seperti ini so dipasadakan untuk ini so sampai 50.000 so sampai 2.000 maka berkumpul sampai jumlahnya berjuta-juta sehingga mampu membagikan begitu besar kepada anak-anak yatim. Artinya dan terjadi negero konflik antara anak yatim dengan ini dan negero. Lagi dalam negero memang bahasa ibu ini. Selalu ditutupi oleh yang besar. Allah gunanya perkumpulan sebenarnya. Kami himbau sebagai penyuluh agama dari kantor Kementerian Agama.
memang kami mengetahui walaupun kalau ada kunjungi maka Masjid Al-Ikhlas Kecamatan Samudani, tapi saya yakin bahwa nilai keagamaan dan kegiatan-kegiatan hari besar agama tetap dilaksanakan. Terbukti saya pernah mencoba musajidia lebih oleh jamaah, tetapi itu terawat. Tetapi hal-hal sederhana, tetapi kita mengetahui bahwa masjid ini tetap tersentuh oleh tangan-tangan kaum muslimin. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada saat ini, kita yang baru diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan hidayah di dalam hati kita, dan kita yang sudah mendapat hidayah akan tetap menjadi istiqamah kepada Allah, dan kita yang sudah istiqamah akan mendapatkan husnul khatimah. Dalam bahasa illal ladzina amanu wa amilus shalihat, mencapai keimanan dan mencari amal saleh. Hada tujuan Allah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, pertemuan pada saat ini adalah merupakan pertemuan yang pertama, dan mudah-mudahan tidak merupakan pertemuan yang terakhir. Ini adalah merupakan pertemuan yang pertama, dan mudah-mudahan tidak akan menjadi pertemuan yang terakhir. Insya Allah telah kami masukkan dalam program itu bahwa kami akan mengunjungi. Insya Allah itu akan kami laksanakan, tetapi dalam kategori kegiatan penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Bapak yang berbahagia, mengingat waktu dan masih banyak lagi acara yang kita laksanakan, termasuk penyantunan anak-anak yatim ini. Dan kami juga akan melaksanakan perjalanan jauh pulang ke rumah. Kami mohon doa dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kami selamat sampai di tempat kami dengan selamat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.